Banat TV. Di antara penyebab daripada menjadinya seorang itu tertimpa kefakiran, kemiskinan, itu diantaranya kasratun naum, banyak tidur akan kena ataupun tertimpa kefakiran. Sampai kemarin kita bahas sampai mana kemarin itu? Bakar kulit bawang merah gitu ya. Bawang putih. Itu kemarin kan? Itu juga menyebabkan kefakiran. Wa kansul baiti lailan. Nyapu rumah di malam hari itu juga menyebabkan kefakiran. Nyapu rumah di malam hari. Kalau nyapu itu pagi, siang, sore gitu ya. Malam udah. Jangan nyapu rumah di malam hari. Apa sebabnya? Mudaratnya wallahu alam sih. Cuman di sini sebutkan di antara penyebab kefakiran. Wa tarkul kumamati bi dhammil qafi air kunasah fil baiti fil bait. Meninggalkan sampah di rumah. Sampah-sampah di rumah. Sampah-sampah di kamar. Gitu ya. Habis makan itu jangan letakkan sampah-sampah itu di ujung-ujung kamar. Itu tadi kita tengok itu di situ. Ada di dekat kamar mandi kita tengok. Ada sampah-sampah yang keluar dari kamar. Berarti kan ada orang makan-makan di kamar. Tapi sampahnya tidak dibuang di tempat sampah, tapi malah dimasukkan di ujung-ujung gitu ya. Itu ya, maka itu hati-hati. Jangan kayak gitu. Masing-masing punya perasaan masing-masing. Kalau sekiranya sampah, jangan letak pada tempatnya. Buang pada tempatnya, buang tempat sampah. Kalau sekiranya nggak mau dibuang saat itu, dikumpulkan di plastik terlebih dahulu. Nanti ketika sudah mulai agak banyak baru dikumpulkan. Atau letak tempat sampah yang kecil di kamar gitu ya. Untuk letak sampah nanti dibuang gitu ya. Jadi tidak berserak-serak. Tidak kemana-mana itu sampah. Karena menyebabkan nanti kefakiran, meninggalkan sampah di rumah. Meninggalkan sampah menunjukkan orangnya jorok berarti. Adanya sampah dalam rumah menunjukkan orangnya jorok, kotor gitu ya. Rumah itu menunjukkan kepribadiannya seorang. Memang rumah itu privasi. Privasi itu haknya orang masing-masing. Kalau kita punya rumah ya kita tahu. Hanya kita yang yang mengetahui isi dalamnya, apa segala macam yang kurang di dalamnya. Orang lain nggak berhak tahu. Tapi kalau misalnya dilihat sama orang, misalnya orang bertamu, orang datang, orang berkunjung, kemudian dilihat kotor, kan nampak berarti privasinya orang ini, kepribadiannya orang tersebut berarti kotor, nggak bersih. Jadi cara menandakan orang itu cerdas nggak cerdas dari mana? Cara menandakan orang itu cerdas tidak cerdasnya dari ucapannya yang baik. Ucapannya teratur. Kalau ucapannya baik, teratur, bersih, tidak kasar, tidak jelek, tidak omong yang kata-kata rendahan, ini menunjukkan dia bersih. Dia menunjukkan bahwasanya dia itu cerdas, pinter, Karena teko itu mengeluarkan isi apa yang ada dalamnya. Kalau yang dalamnya kopi, maka keluar kopi. Mana mungkin isi dalamnya kopi keluar air putih, nggak mungkin. Kalau isi dalamnya teh, ya keluar teh, gitu juga. Gitu juga dengan manusia. Kalau isi dalamnya hatinya bersih, yang keluar bersih. Kalau memang dia sifatnya sifat pembersih, maka dia sampai diaplikasikan ke sekitarnya, ke lingkungannya bersih. Bersih gitu ya. Dia kalau orang yang memang pembersih, nengok sampah risih dia. Ini kayaknya nggak bener nih. Disapu, diangkat sampahnya segala macam. Nggak mau dia di sekitarnya itu lingkungannya kotor gitu. Paham ya? Semisal itu. Maka jadi pribadi yang bersih, jadi pribadi yang rapi. Gitu ya. Rapi. Kebersihan, kerapian itu kan disebutkan ya. Gue sebutkan at-tuhur syatrul iman. Kan ya? Apa tuh? Bersih, bersuci, itu di atas setengahnya iman. Kalau ada ungkapan dulu an-nadhafatu minal iman, an-nadhafah ini gue sebutkan bukan hadis ini ya. An-nadhafatu bi at-tuhur syatrul iman, itu yang hadis. Menunjukkan kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Maka kalau menengok orang bersih tidaknya, orang rapi tidaknya, kepribadiannya gimana, maka tengok daripada tingkah lakunya sehari-hari.
tinggal gue sehari Gala kemudian itu diantara tadi apa yang menyebabkan kefakiran adalah meninggalkan membiarkan sampah itu di dalam rumah berserakan. Kemudian wal masyu amamal masyayikh, jalan depan guru itu juga menyebabkan kefakiran. Itu adab nih penting, al adab fawqal ilm, adab itu di atas ilmu gitu ya. Orang yang ilmunya banyak tapi tak punya adab gak dipandang ilmunya meskipun dia banyak ilmu. Tapi kalau orang yang banyak adabnya meskipun sedikit ilmunya, dia tetap dipandang sama orang lain karena orang mandang itu bil hal, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisannya hal itu lebih mengenai kepada hati orang, lebih fasih, lebih cepat tertancap dalam hatinya orang dibandingkan lisan ucapan. Dengan perbuatan, tingkah laku, dengan akhlak, adab itu lebih cepat untuk berpengaruh kepada orang. Maka jalan depan guru juga itu diantara hal yang tidak adab. Nggak punya adab. Kalau misalnya mau jalan di depan guru jauh, gitu ya, ke depan. Atau di belakang, sehingga di hadapan guru tidak mondar-mandir. Mau guru termasuk juga orang tua, gitu juga ya. Itu dalam pendidikan orang tua dulu itu ketika anaknya jalan depan orang tuanya, orang tuanya duduk atau orang tuanya di depan, dia seliwur-seliwur jalan gitu, dimarahi sama orang tua. Gitu ya. Gitu juga dengan murid kepada guru. Kemudian adalah wanidaul walidain bi ismihima, memanggil kedua orang tua dengan namanya. Sebaya berarti. Ini jelas kurang ajar berarti kan ya. Mana ada rasanya anak manggil kepada orang tuanya namanya yang sebaya atau dipanggil namanya saja tanpa pakai nama gelar ataupun sebagai ayah atau ibu atau macam-macam. Panggil namanya aja. Rasanya nggak mungkin. Tapi misalnya ada semisal ini, berarti menunjukkan dia akhlaknya jelek sekali. Ini juga menyebabkan kefakiran. Wa ghusl yadaini bil tin, mencuci tangan dengan tanah. Dengan tanah liat atau tanah. Itu juga menyebabkan kefakiran. Wa tahawunu bis shalah, merendahkan salat, meremehkan salat. Menganggap enteng salat. Menganggap enteng urusan salat. Gampang salat, ntar lagi aja lah. Gampang itu, enggak apa-apa. Masbuk 2 rakaat, masbuk 3 rakaat, masbuk 1 rakaat, enggak apa-apa. Meremehkan salat. Padahal udah sangat jelas bahwasanya likulli syai'in safwa wa safatus shalah takbiratul ihram ma'al imam. Segala sesuatu itu memiliki intisari. Intisarinya salat adalah takbiratul ihram sama imam. Ketika imam telah takbiratul ihram, maka makmum takbir. Menunjukkan tidak ada jarak antara takbirnya imam dan takbir makmum, tidak ada pemisah yang panjang. Langsung takbir yang makmum. Setelah takbirnya itu lebih afdol. Itu intisarinya salat, bukan masbuk. Bukan masbuk 1 rakaat, bukan masbuk 2 rakaat, apalagi lebih parah, masbuknya 4 rakaat. Cuman dia dapat sama imam ketika tahiyat akhir saja, la ilaha illallah gitu ya. Jaga jamaah gitu ya. Jangan tahawun bis shalah. Tahawun baik dia meninggalkan salat atau tahawun dengan cara dia mengakhir-akhirkan salat atau dia memang sama sekali tidak berkeinginan untuk meningkat dalamnya. Semisal tadi adalah salat jamaahnya tepat waktu, salat jamaahnya tidak masbuk misal itu. Paham ya? Maka itu yang penting. Di antara jadi tahawun bis shalah. Sebaliknya, orang yang tahawun bis shalah, orang yang dia meremehkan, merendahkan ataupun dia menganggap enteng dalam hal salat, itu menyebabkan kefakiran dalam dirinya. Begitu juga dengan orang yang perhatian dalam salat. I'tina bis shalah. Perhatian dengan salat itu menyebabkan kekayaan dalam hidupnya. Gitu ya. Orang ini cepat sukses karena perhatian sama salat. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquk. Kan ya? Wa'mur perintahkan kepada keluargamu bis shalah, salat. Perintahkan keluargamu salat. Setelahnya apa tadi? Setelahnya wastabir 'alaiha, sabar dalam salat. Terus la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki sama engkau. Kami kata Allah enggak minta rezeki sama engkau. Tapi nahnu narzuquk, kami yang beri rezeki. Menunjukkan orang yang salat dikasih rezeki sama Allah. Orang yang tahawun bis shalah, orang yang meremehkan, merendahkan, menganggap enteng dalam urusan salat,
Allah jauhkan rezeki, nggak kasih rezeki sama Allah. Paham tuh? Gitu ya. Ini ada jaminan bagi orang yang sholat dan perhatian dengan sholat akan lancarnya rezekinya, gitu ya. Rezeki zahir maupun batin. Qala, kemudian itu diantara yang penyebab fakir miskin, miskin. Kemudian wa khiyatatul thawbi wa huwa ala badani, menjahit baju dan baju tersebut di badannya. Udah dipakainya bajunya, nampak koyak. Ini koyak nih. Ambil jarum, pakai benang, dijahit sendiri ketika dalam keadaan dipakai. Ini juga menyebabkan kefakiran. Tahu ya? Nah, jangan begitu. Ya, jangan. Kalau mau jahit pakaian, lepaskan pakaian terlebih dahulu dari badan. Dilepas dari badan baru dijahit. Ngerti itu? Paham itu? Ya. Wa isra'u termasuk juga itu. Apa namanya itu? Nyetrika. Nyetrika pakaian di badan. Ya. Tengok awalnya dia gosok, udah digosoknya, disetrikanya, dipakainya pakaiannya. Masih ada yang kusut. Diambilnya setrika tadi, digosoknya. Enggak panas, entah atau dilapisnya kan ya? Dilapisnya atau dia memang ngetes ilmu kebalnya. Nah, dia. Maka misalnya itu juga menyebabkan kefakiran. Betul? Ya, wa isra'ul khurud minal masjid, cepat-cepat keluar dari masjid. Ya, seakan-akan dia enggak suka dengan ibadah berarti. Habis sholat langsung lari. Habis sholat langsung lari. Enggak suka sama zikir, ya, enggak suka dengan sholat, dengan doa jamaah, enggak suka dengan dengan ibadah. Maka ini juga menyebabkan fakir miskin. Itu ya. Nah, enggak disebutkan di adabnya sholat gimana? Tunggu imamnya selesai sholat. Tunggu imamnya berdiri, baru berdiri itu makmum. Gitu ya. Karena kan ju'ilal imam liyuqtada bih. Ya, imam itu diangkat jadi imam untuk diikutin, gitu ya. Nah, hanya saja berbeda sini ya. Banyak ulama kita mengatakan liyuqtada bih, diikutin memang ketika sampai selesai sholat, yang betul. Tapi kan alangkah lebih baiknya tunggu imam berdiri. Sama kayak murid santri. Ini ya, murid sama guru. Kalau mau berdiri muridnya, tunggu gurunya selesai dulu berdiri, baru berdiri. Kalau mau makan muridnya, tengok tuh suapan gurunya. Maksudnya jangan tengok makan suapan gurunya, tengok gurunya udah mulai makan atau belum, baru mulai. Misal itu dimulai dari guru, gitu ya. Itu adabnya. Gitu juga dengan sholat, ya. Nah, sholat kalau mau berdiri, mau bangkit, mau selesai, mau pergi, tunggu dulu imamnya selesai daripada salatnya, baru dia berangkat. Illa li udhrin, memang ya, kecuali untuk udzur karena memang keperluan. Tapi kalau santri udzurnya apa gitu ya? Santri itu keperluannya apa? Ya memang tujuannya untuk belajar. Ya, untuk duduk di mushola, duduk di masjid, zikir, baca Quran, itu aja kerjanya. Belajar gitu ya. Maka diikutin. Kalau disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu ya pernah beliau sholat, beliau jadi makmum. Kemudian ada satu orang setelah selesai sholat mau beranjak pergi, mau bangkit dia, mau berdiri, mau keluar, belum selesai zikir, dia habis sholat langsung berangkat. Kan ada misalnya ini kan kelompok-kelompok misalnya ini, naudzubillah ya. Mau habis zikir, habis sholat langsung berangkat, langsung ditarik sama Sayyidina Umar ketika dia mau berdiri, ditarik sama Sayyidina Umar. Utsbut fi makani, kau tetap di tempatmu. Ya, tetap di tempat, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ditegur sama Sayyidina Umar bin Khattab. Orang sekarang aja tak ada akhlak. Ya, kelompok-kelompok itulah nggak ada akhlak gitu ya. Kelompok-kelompok yang nyeleneh itu nggak ada akhlaknya. Ya, dia sholat depan imam, sholatnya pas di belakang imam. Habis salam imam langsung berangkat, kosong aja di depan itu. Ya, atau mohon maaf dia sholat depan imam, dan sholatnya pas di belakang imam. Ya, imam habis sholat segala macam, assalamualaikum, ya kan ya. Dia malah sholat sunnah pula, pas dia di belakang imam sholat sunnahnya. Nggak ada akhlak, ya, nggak pantas seharusnya. Tengok adab itu penting, ya. Meskipun kan nggak ada hukumnya, nggak haram, betul. Tapi adab itu di atas ilmu. Sama kayak orang khutbah, orang naik mimbar, ada orang datang dari luar lagi khutbah imamnya, dia pula sholat depan imam, depan khotib lagi khutbah. Gimana itu? Kan nggak punya akhlak gini. Ada semisal ini ya. Memang orang yang nggak pernah belajar begitu. Ini ya. Kalau mau sholat cari yang di ujung, cari yang sekiranya tidak mengganggu pandangannya imam.
Udah sholat di depan imam lama pula, gitu ya. Padahal ketika diperintahkan oleh Nabi, ketika sudah khutbah, maka diperintahkan untuk sholat itu cepat. Ya, biqadri rak'atain khafifatain, dengan kadar 2 rakaat yang ringan, yang cepat. Ya, cepat, bukan lama-lama, gitu ya. Nah, ini diantara bentuk adab dan akhlak itu penting. Gitu juga misalnya azan berkumandang, masuk masjid, jangan sholat ketika azan berkumandang, tunggu selesai dulu azan, jawab azan dulu, baru sholat. Tapi banyak orang nggak paham, gitu ya. Disuruh ngaji tak mau ngaji, sekali ngaji salah ngaji, ya gitu. Ya, sehingga orang azan dia masuk masjid sholat, Allahu Akbar, tahiyatul masjid katanya. Tahiyatul, ya, azan lebih penting nih, azan dulu. Kok berdiri sebentar sejenak, kemudian jawab azan, doa setelah azan, kemudian sholat, kan nggak apa-apa. Ya, digabung antara sholat tahiyatul masjid sama sholat qobliyah, nggak apa-apa. Karena memang sholat tahiyatul masjid adalah diantara sholat mundarijah, sholat yang boleh digabung, sholat yang boleh digabung. Satu sholat tapi dengan niat-niat berbagai macam niat, 3 niat, 2 niat, gak apa-apa, sah, gitu ya. Paham ya? Semisal itu. Ya, tadi disebutkan adalah isra'ul khuruji minal masjid, cepat-cepat keluar dari masjid. Ini juga tadi menyebabkan fakir miskin. Ya, Nabi mengatakan matal mukmin, perumpamannya orang mukmin. Ya, fil masjid, dalam masjid itu semisal katair fil bustan, seperti burung di kebun. Orang mukmin itu bagikan burung di kebun ketika dalam masjid. Jadi maksudnya apa? Pindah-pindah kemana-mana terserah, betah dia di kebun. Mana ada orang burung nggak mau keluar dari kebun? Aku mau keluar aja dari kebun. Rasanya sempit kali kebun nih. Mana sempit? Iya, kebun lapang. Maksudnya apa? Orang mukmin dalam masjid dia merasa tenang. Habis sholat dia pindah zikir, habis zikir dia pindah baca Quran, habis baca Quran dia pindah. Ya, udah berbagai macam amal-amal yang dalam masjid. Ya, jadi merasa nyaman di masjid. Masalul munafik, semisal perumpamaan orang munafik, ya, dalam masjid, fil masjid, dalam masjid itu kamatsalit tair fil qafas. Semisal perumpamaannya burung disangkar, kecil sangkar. Jadi pengen keluar aja itu burung itu. Gitulah orang munafik dalam masjid. Pengen keluar dari masjid cepat, gitu. Nauzubillah min dzalik.